Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permata Widayanti. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang Sirah Nabawiyah yang berjudul Nabi Daud melawan seorang raksasa bernama Jalut. Jadi, pada masa itu, kaum Bani Israel tertindas kekuasaannya oleh seorang Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa yang kejam dan bertubuh besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satupun manusia yang berani melawan Jalut. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang pengembala kecil Bani Israel bernama Talut untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi di mana saat itu kaum Bani Israel dikenal dengan sifatnya yang keras kepala. Terbukti pada awalnya ia menolak karena ia menganggap Talut hanyalah seorang pengembala miskin. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut bisa memerintahkan kami, sedangkan kamilah yang berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia tidak diberi cukup kekuasaan yang banyak. Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Maksud dari Nabi dalam surat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud yang diangkat sebagai pembawa petunjuk. Merekalah yang membawa kaum Bani Israel untuk melawan seorang raksasa yang bernama Jalut. Karena mereka ditindas dan untuk mencalonkan Talut sebagai pemimpin mereka. Lalu, Talut mencari orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran melawan Jalut. Salah satu yang ikut serta dalam menghadapi pertempuran ada seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintahkan oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya di medan perang. Tetapi Daud tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya, yaitu dengan cara melayaninya, yaitu menyiapkan makanan dan minuman. Tetapi kalau dipikir-pikir, jumlah pasukan Talut lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan Jalut. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar, dan siapapun yang menghadapi Jalut, dia akan kalah. Maka dari itu, sebelum Talut dan pasukan yang melawan pasukan Jalut, Talut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, berikanlah arah kebebasan atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian diri kami, serta tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa tersebut, pasukan Talut dengan gagah berani melawan pasukan Jalut. Pasukan Jalut tidak menyangka bahwa lawannya berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya pasukan Jalut dikalahkan, tetapi hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Dan kalau dipikir-pikir, Talut dan pasukannya tidak berani atau tidak bisa mengalahkan raksasa itu. Jadi Talut pun berkata, siapapun yang berani atau dapat mengalahkan seorang raksasa yang bernama Jalut, ia akan aku jadikan menantuku dan akan aku warisi sebagian kerajaanku. Lalu di saat itulah Nabi Daud alaihissalam yang masih remaja mencantumkan dirinya untuk melawan seorang raksasa yang bernama Jalut. Pertempuran antara Nabi Daud dan seorang Jalut pun terjadi. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berpegang pada ketapel serta 3 batu kerikil, Nabi Daud alaihissalam tidak ragu untuk melawan seorang Jalut. Nabi Daud alaihissalam selalu dapat menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah, maka diturunkan pertolongan kepadanya. Kemudian, Nabi Daud melemparkan batunya ke udara dengan menggunakan ketapelah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu tersebut meluncur dengan cepat di hadapan dari seorang Jalut yang membuat Jalut tuh jatuh dan meninggal. Akhirnya Jalut pun dapat dikalahkan oleh seorang Nabi Daud alaihissalam. Dan Talut pun menepati janjinya untuk menikahi putrinya dengan Nabi Daud alaihissalam dan mewarisi sebagian kerajaannya kepada Nabi Daud sampai umur Nabi Daud 40 tahun. Dan sesudah itu Talut pun meninggal dan Nabi Daud mewarisi kerajaan Bani Israel. Setelah itu Nabi Daud juga diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkannya kitab Zabur. Demikianlah cerita Nabi Daud yang melawan raksasa seorang Jalut.
Semoga dengan kisah ini kita dapat mempertebal iman kita dan memperluas atau mempercayai kekuasaan dan kebesaran Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.